korban kekerasan seksual dan penelantaran. Nah, itu nanti silakan korbannya bisa lingkupnya rumah tangga disebut dengan KDRT. Kalau korbannya anak-anak ya kekerasan terhadap anak. Kalau gantung diri itu berarti kita sudah menentukan dia mati bunuh diri. Jadi kata gantung diri itu berarti dia membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung. Betul. Dan ditemukan ya memang posisi gantung diri. Ya, termasuk yang di air tadi itu. Pak, artinya 1 hari di udara itu sama dengan 1 minggu 8 hari di tanah. Di tanah ya. Iya, jadi ya masih bagus artinya kan orang di 1 hari di kamar kan belum apa-apa. Nah, artinya kita bisa temukan tanda-tanda kekerasan. Yang paling menarik adalah kasus Angelin. Pernah nggak dok mengalami hal-hal yang berbau mistik gitu, Pak? Ya. Mistis itu. Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Kalau mau tidak kompetisinya banyak di dunia kompetitor ini, pilihlah sebuah usaha atau profesi yang memang kompetisinya tidak banyak. Tentu, apakah itu laku apa tidak? Meskipun laku, apakah akan menjadikan diri kita siapa atau apa yang kita punya? Karena apa? Kompetisi ketat, pasti itu adalah sesuatu yang diminati banyak orang. Nah, bagaimana sekarang sesuatu yang tidak diminati oleh banyak orang? Disinilah kita belajar kepada sahabat dan teman saya atas sesuatu yang tidak diminati oleh banyak orang, tetapi dicari. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Dudut. Pak Dokter, nama lengkapnya siapa ya? Dr. Dudut Rustiadi. Dr. Dudut Rustiadi. Iya. Kalau di kepolisian? Maksudnya? Pangkatnya? Nggak, saya PNS. PNS, Dok? Polri ya, PNS. Kalau, nih dah, dokter dulu apa polisi dulu? Saya dokter forensik dulu, tapi menjalankan tugas di kepolisian. Oh. Jadi karena keahlian saya sebagai dokter forensik, saya berpraktek di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali. Membantu, ya produk saya adalah tentu visum et repertum sebagai satu alat bukti nanti di pengadilan, termasuk memberikan keterangan ahli nantinya, Pak. Iya, iya. Iya. Dok, itu kan kalau forensik itu kan bedah mayat ya. Ya. Ini saya mau tanya piskis dulu kali ya. Ini ada mayat datang di depan dokter. Ada mayat datang, mungkin itu mayat dari dibunuh, tenggelam, diracun, bunuh diri, tabrakan, macam-macam ya dok ya. Ya. Mayat datang. Setelah mayat datang, dokter pasti melihat itu mayat. Betul. Terus itu dibedah. Perasaannya gimana sih dok? Sebelum menjawab itu ya, perasaannya boleh saya cerita sedikit enggak? Jadi betul yang tadi dikatakan Pak Arta bahwa dokter forensik identik dengan bedah mayat gitu kan. Padahal kalau boleh cerita sedikit nih sebelum ke situ ya, nanti saya tetap jawab itu. Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tingkat intelektual masyarakat, jadi kami di Kedokteran Forensik sudah berkembang. Jadi kami sudah ada pengembangan keilmuan yang disebut dengan studi mediko-legal. Artinya dok? Maksudnya begini, artinya kedokteran forensik saat ini tidak hanya ngurusin bedah mayat saja, tapi juga bidang-bidang yang lain. Di kedokteran forensik pun kami juga luas sekarang untuk bantuan yang bisa diberikan dari sisi kedokteran forensik tersebut. Itu. Jadi mungkin bisa cerita sedikit ya bahwa bidang kami di kedokteran forensik itu ada patologi forensik. Nah, itu yang membidangi bedah mayatnya. Ada yang disebut dengan forensik klinik. Nah, itu menangani korban-korban yang hidup. Nah, Pak Arta tahu kan bahwa namanya korban itu bisa korban hidup, bisa korban meninggal. Nah, gitu. Nah, yang korban meninggal itulah nantinya kalau oleh penyidik, di kejaksaan, sampai hakim memerlukan alat bukti maupun benda bukti nantinya, itu baru diperlukan otopsi tadi. Begitu.
Kalau korban hidup itu kayak KDRT yang masih... Ya itu bagian dari sana. Jadi secara besar kita bagi dua korban hidup. Korban kekerasan fisik, korban kekerasan seksual, dan penelantaran. Nah, itu nanti silakan korbannya bisa lingkupnya rumah tangga disebut dengan KDRT. Kalau korbannya anak-anak ya kekerasan terhadap anak. Kalau menyangkut fungsi seksual ya menjadi kekerasan seksual. Ada unsur pemuasan seksual dari pelaku. Nah itu berarti dia ke arah sana, maupun perkosaan, rape atau pencabulan, pelecehan dan sebagainya. Itu larinya ke forensik ya, Dok? Iya, karena kami akan melakukan pemeriksaan lalu memberikan visum erectum sebagai nanti salah satu alat bukti di pengadilan, Pak Arta. Seperti itu. Nah, kalau di kita yang umum deh, Dok. Bedah mayat. Ya. Itu yang tadi, Dok. Ya. Ini kan mayat dokter dibedah. Ya. Kembali ke pertanyaan awal, Dok. Iya, gimana perasaannya? Perasaannya, Dok. Itu saya ingin tahu dulu. Ya, gini. Jadi perasaan itu sangat subjektif ya. Dalam artian mungkin, jangan saya sesama dokter forensik, apalagi dengan yang bukan gitu ya. Mungkin buat beberapa sejawat saya, seperti di awal tadi Apres sampaikan bahwa ini profesi yang langka gitu kan. Artinya sedikit yang berminat, betul, tapi sebenarnya dibutuhkan. Betul. Jadi sekedar rasio aja ya. Penduduk kita saat ini 270 juta ya. Nah, dokter forensik sampai saat ini hanya sekitar 200 saja. Wow, dikit. Artinya betul tadi. Lah, itu tadi jawabannya. Kenapa kok peminatnya sedikit? Nah, kalau saya boleh, ya sih tidak ada penelitian resmi sih ya, tapi ngomong-ngomong saja dengan sejawat-sejawat yang lain, itu betul tadi. Jadi ada perasaan tidak nyaman, khususnya kalau kita menangani mayat tadi. Apalagi melakukan pembedahan. Dan jangan lupa, korban pembunuhan awalnya pasti pelaku berusaha untuk menyembunyikan ya. Dalam artian membuang satu tempat, menyimpan. Nah itu, kalau ketemunya gimana? Pasti sudah busuk. Betul. Di situ taunya ada mayat dibuang apa? Tercium bau busuk. Nah, artinya bau busuk apa? Sudah busuk. Nah, sudah busuk ya tahu sendirilah barang busuk gimana. Mayat segar, mayat busuk tentu beda penampilannya. Itu yang mereka tidak nyaman. Nah, sehingga sedikit yang berminat, itu satu. Nah, kalau perasaan saya pribadi, karena saya juga sebenarnya extraordinary. Ya ini sedikit cerita saya pribadi ya, atau yang lain. Saya tuh jadi dokter sebenarnya kan karena mengikuti orang tua saja. Terutama ibu saya kebetulan dokter, adik-adik saya tidak ada yang minat. Saya kasihan sama ibu saya, gitu kan, mami panggil itu. Ini gimana gitu? Ya udah, saya awalnya kuliah di teknik loh. Dapat 1 tahun, kan ternyata adik di kemudian hari setelah lulus SMA nggak ada yang mau, saya pindah, saya tes lagi untuk menyenangkan hati ibu saya. Wow. Gitu, awalnya begitu. Ya sudah, saya kedokteran. Ya namanya juga ikut orang tua kan, artinya bukan dari awal kepingin jadi dokter toh. Begitu jadi dokter berpikir dokter apa yang tidak meriksa pasien, jadinya begitu kan. Memang sih ada pilihan di bidang manajemen, struktural. Jadi direktur itu kan tidak meriksa pasien. Manajemen. Tapi saya ditunjukkan jalan itu udah karena kita, hikmahnya adalah kalau kita ikut orang tua nggak ada salahnya pasti. Ada kejadian bom Bali tahun 2002. Waktu itu saya masih dokter puskesmas. Saya bertugas di Kabupaten Jemberana, kepala puskesmas. Nah, disitulah berpikir, loh ini dia dokter yang nggak meriksa pasien ya, kan begitu. Dan kebetulan waktu itu forensik di Sanglah kan cuma 1 dokter forensiknya. Artinya dibutuhkan sekali orang yang membantu menangani korban yang begitu banyak, sekitar 202 saat itu yang meninggal. Ya sudah, saya minta pindah, itu ceritanya. Dan ternyata saya suka di situ, saya nyaman, passion saya dapat. Akhirnya dalam waktu singkat saya minta dikirim untuk pendidikan spesialis ke UI. Nah, alhamdulillah 2007 saya lulus tepat waktu. Ya alhamdulillah juga dengan kumulat, karena saya suka kan, kalau suka itu apa menjadi nyaman. Nah, kalau ditanya perasaannya, ya biasa saja. Justru saya kecewa kalau misalnya memeriksa tidak ketemu yang diperlukan. Pertama, cari unsur kekerasannya, penyebab kekerasannya, sebab matinya apa, waktu kematiannya apa. Kalau itu terungkap, ya saya puas bisa memberikan data ke penyidik untuk melakukan pengembangan, mencari pelaku, alibi pelaku, dan seterusnya sampai ke persidangan. Begitu. Ini pengacara nih benar-benar dengerin nih Sisi. Kemana si Eci? Karena gini dok, ini ada keanehan lagi nih. Ya. Oh saya menyenanginya.
Dan itu passion saya. Kok bedah orang passion ya dok ya? Passion dalam artian kita ini niatnya kan menolong, memberikan keadilan terhadap korban tadi. Coba sekarang bayangkan, kalau semuanya nggak mau jadi dokter forensik, bagaimana bisa terungkap kasus itu? Satu, dari waktu kematiannya saja, ini sangat penting alibi pelaku. Kita bisa cocokkan dia satu di mana dengan siapa dan seterusnya. Lalu penyebab matinya apa? Dalam artian modusnya bagaimana? Dan kita bisa lakukan pelacakan juga pelaku, misalnya pelaku lebih dari satu. Dengan DNA misalnya, dia memberi perlawan, kita cari DNA-nya. Nah seperti itu, artinya justru niatnya di situ awalnya untuk membantu tadi. Jadi apapun niatnya untuk membantu, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Jalannya dok ya? Iya. Dok, oke. Ini ada mayat sebagai objek dok. Ya. Mayat sebagai objek, kebetulan saya juga pernah menangani yang namanya kasus-kasus pidana dok. Ya. Kasus pidana, ini pura-puranya dok. Oh dia meninggal karena gantung diri. Ya. Padahal sebelum gantung diri, dia dicekik dulu. Oh ya, ngerti. Terus umpamanya, oh dia meninggal karena tenggelam. Nggih. Padahal sebelum dia meninggal dibunuh, dibuang di air gitu betul, kan? Iya. Ditenggelamkan atau dibuang di air dok. Betul. Ini kan kita pernah ungkap hal-hal seperti itu dok. Iya. Dan memang forensik sangat membantu dok. Iya. Itu ketahuannya jelas atau sama kayak orang, mohon maaf dok, ada kemarin dia gantung diri itu yang kita handle. Ternyata memang dibunuh duluan baru digantung. Iya. Itu ketahuan dok ya? Bisa. Jadi itu memang salah satu tugas kami Pak Atta kalau membantu yang peristiwa tadi itu. Jadi kami memberikan data dari sebab mati, kemudian seperti tadi kita sebut itu kita mencari tanda intravital, apa kejadiannya postmortem. Nah, jadi nanti bisa diketahuan. Nah, contoh ya yang digantung tadi itu. Kalau gantung diri itu berarti kita sudah menentukan dia mati bunuh diri. Jadi kata gantung diri itu berarti dia membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung. Betul. Dan ditemukan ya memang posisi gantung diri. Iya. Termasuk yang di air tadi itu. Jadi kalau satu tugas kami memang membuktikan ini intravital atau postmortem. Nah, intravital artinya kejadiannya masih hidup, postmortem setelah kematian. Nah, pada orang yang contoh tadi mati gantung tadi atau dianggap gantung diri tadi, kita akan periksa luka-lukanya bersifat intravital atau postmortem. Nah, kalau intravital artinya dia masih hidup. Nah, kalau postmortem artinya sudah mati baru digantung. Itu ada beda, itu ada ilmunya. Itu ketahuan dari mana dok? Ya dari intravitas lukanya. Oh. Ada teorinya. Kalau ragu kita bisa cek dengan mikroskop. Kita lihat ada sebukan sel-sel radang tidak di situ. Dan kita tahu ini luka lama atau luka baru. Itu bisa dengan secara ilmiah. Bisa dibuktikan itu. Termasuk yang tenggelam. Tenggelam kita bisa bedakan kok intravitalnya. Misalnya ada cairan yang masuk atau mati. Orang mati kan tidak mungkin menghirup air masuk ke dalam saluran pernapasan. Itu contoh sederhananya. Kita bisa buktikan itu. Dan kebenarannya 100%? Ya, kalau pidana, Om Pras pasti tahu lah. Reasonable bidan itu kan. DAP bidan leben itu harus di atas 90%. Kalau pidana kurang dari itu, kebenaran materialnya tidak terbukti. Betul. Kita bisa buktikan itu. Ya. Yang berat nih dok. Kemarin kejadian bukan di Bali. Kita ikut juga ngendel di sana sebagai pendampingan. Ya. Di rumah tersebut kebakaran dok. Ya. Orangnya meninggal. Ya. Dan hebatnya forensik tersebut dok, bahwa dia tahu orang ini bukan mati karena kebakaran, tapi dibunuh dibakar. Tapi dibunuh dibakar. Ya, kok bisa ya dok ya? Saya sampai waktu itu jadi pengacara kok beneran enggak nih ya? Ya. Jadi begini Pak Arta. Jadi mirip dengan kasus tadi. Setiap kasus kita, setiap trauma apapun itu kita pasti akan uji tentang intravitalsnya tadi. Di sana kuncinya. Tapi seluruh badannya dia di luar kan? Terbakar dok. Iya, kita bisa tahu dia menghirup asap atau dekat sumber api atau tidak. Kita bisa tahu itu dengan lakukan tes-tes, beberapa tes dan pemeriksaan. Gitu. Wow. Contoh, di saluran napasnya kalau dia masih hidup sebelum dibakar, maka kalau dia ada dekat sumber api, kita akan temukan jelaga di saluran napas. Masih ragu, cek kadar CO di darahnya.
Kita tahu mana yang masih hidup, mana yang sudah mati. Bentuk lukanya pun kita bisa uji tuh. Ini masih hidup atau sudah mati, timbul gelembung-gelembung tadi itu. Bisa kita cek berdasarkan tanda radang intravital tadi. Jadi kebenarannya 100% menurut keilmu kedokteran. Itu dah. Ya itu memang salah tugas kami. Itu seninya saya bilang di situ. Di forensik ada itu rasa kepuasan kalau kita bisa mengungkap kasusnya untuk keadilan korban tadi. Gitu. Wih. Nah sekarang ini kan pembunuhan lari ke forensik. Ya. Untuk memastikan bahwa ini pembunuhan atau bukan. Ya. Apa yang paling susah dibuktikan atas pembunuhan itu, Dok? Gini ya. Secara forensik. Biar tidak salah juga. Jadi begini, Empres. Jadi ini kan bukan ngajarin masyarakat. Bukan. Jadi saya biar tidak salah kaprah. Jadi begini. Kalau kita bicara pembunuhan, bunuh diri, itu adalah cara kematian. Ya bahasa ilmiahnya udah manner of death. Itu di Indonesia kebetulan bukan kewenangan otoritas dokter forensik, tapi otoritas di pihak penyidik. Nah, terus itu yang diberikan kewenangan oleh negara seperti itu. Nah, sehingga dokter tidak bisa menentukan ini pembunuhan atau kecelakaan. Yang dokter bisa adalah memberikan petunjuk di situ. Kenapa, Empres? Karena cara kematian itu diperlukan beberapa data. Pertama, data waktu kematian, sebab mati, saksi-saksi, dan olah TKP-nya. Gitu. Jadi kita hanya petunjuk. Contoh, misalkan ada orang yang, nah yang contoh nyata nih ya, kasusnya pembunuhan aktivis Kontras dulu siapa? Munir. Nah, almarhum Munir tiba-tiba dikatakan meninggal sakit diare, akhirnya dehidrasi, meninggal. Nah, waktu diotopsi ketemu racun yang membuat diare itu, saya kalau lupa sih namanya. Itulah, ketemu racun lah ya pada saat itu. Nah, caranya masuk ke racun itu yang perlu data-data yang lain. Maksud saya begini, kalau dia masuk dengan sendiri sengaja, dirinya sendiri berarti bunuh diri. Kalau dia salah minum berarti kecelakaan. Tapi kalau diminumkan orang lain jadinya pembunuhan. Kalau dia minum sendiri, nah itu bunuh diri. Tapi masuknya itu kan dia tahu nggak isi racun di minumannya itu? Tidak tahu. Nah kalau tidak tahu berarti ada dua kemungkinannya, pembunuhan atau kecelakaan. Nah sekarang masuk akal nggak ada minum di pesawat ada racunnya? Tidak masuk akal. Nah, artinya ada orang yang mengisi kan? Betul. Nah, berarti arahnya ke pembunuhan. Nah, dokter kan tidak bisa meriksa sampai segitu. Yang dokter periksa kan hanya kita otopsi, kita periksa. Oh ya, ada racun yang menyebabkan kematian. Nah, itu nanti memberi data ke polisi yang menentukan. Jadi, biar tidak salah. Jadi, bukan kami yang menentukan peristiwanya, tapi kita beri petunjuk. Seperti sama tadi itu, yang gantung diri tadi. Kita kasih petunjuk, Pak, ini digantungnya setelah mati. Artinya, Pak harus cari di DKP. Kenapa dia bisa atau ada orang lain yang menggantungkan dia, seperti itu. Nah, kalau ada tanda perlawanan kita bisa lacak DNA pelakunya. Gitu. Artinya kita belum bisa seperti di luar negeri kan dokternya datang, TKP semua lengkap, kita bisa. Nah, itu ada perbedaan sistem hukum. Tapi intinya kita bisa membantu untuk menentukan cara kematian tadi dengan memeriksa mayat seperti itu. Ya. Sama seperti di mana kalau lupa saya. Yang kejadian pelakunya sudah dihukum sekian tahun. Yang meninggal pasangan suami istri ini, Dok, di daerah mana kalau lupa saya. Yang suami istri meninggal, tahu-taunya ada kecurigaan dibunuh dulu, ada kecurigaan bahwa itu adalah kecelakaan, bukan dibunuh. Yeah. Yang pasangan suami istri narkoba, bapaknya kepolisian ini kemarin siapa kok sih? Mirna ya, bukan ya? Bukan, Mirna yang kopi itu. Ya, Mirna yang kopi itu, Dok. Yang siapa namanya ini? Siapa namanya Chan ya? Ingat ya? Yang pembunuhan katanya pasangan suami istrinya bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, tetapi bahwa dia dibunuh dan pelakunya dihukum sekian tahun, Dok. Ternyata itu adalah kecelakaan, kemungkinannya. Sampai si pelaku yang sudah ditahan tadi itu, yang ditahan itu dibebaskan. Terus ada lagi pelaku lain yang sudah disangkakan dan didakwakan, dibebaskan lagi. Karena dari otopsi ini, Dok. Ya itu tadi saya sampaikan. Jadi kami memberikan petunjuk. Memang kalau di tahap penyidikan kan aktornya adalah dari pihak kepolisian.
Nah, dia akan mengolah data-data dari hasil otopsinya yang kami lakukan, dari keterangan saksi, petunjuk-petunjuk yang lain. Jadi decision maker-nya di mereka sebenarnya. Jadi kalau ada data yang baru, ya mungkin itu bisa merubah cara kematian. Dan cara kematian bisa berubah terkait dengan petunjuk-petunjuk terbaru yang ada. Jadi makin banyak, makin bagus sebenarnya. Gitu. Jadi bisa berubah. Yang awalnya bunuh jadi kecelakaan dengan data itu bisa aja seperti itu. Memungkinan tapi mestinya ya jarang. Kan dari awal mestinya udah disiapkan dengan baik. Ya, itu bisa ada kekurang lengkapan di awal. Makanya kami pun sampai memberi bantuan dalam bentuk gali kubur, Om Pres. Maksudnya? Gali kubur gini, contoh ya, saya yang lakukan itu seperti waktu di kasus di Israel. Ada anak kecil sekitar umur 8 tahun itu meninggal kan. Nah, biasa kalau kita salah satu prosesinya adalah dimandikan, dibersihkan. Nah, pamannya curiga, ini kok lehernya kayak patah begitu ya si anak gitu kan. Nah, dia tuh belum bisa ngomong gitu waktu itu karena dia sebagai paman kan tidak ada kewenangan, masih ada orang tuanya kan. Nah, dia ngomong saudara-saudara, ya waktu itu masih lanjut aja. Nah, akhirnya ternyata ibunya bilang bahwa sebelum meninggal bapaknya sempat memukul anaknya dengan yang buat mikul rumput itu apa namanya? Talen apa ya? Sanan. Nah, sanan itu. Nah, akhirnya karena mendengar itu dari ibu si anak ini, pamannya akhirnya lapor polisi. Pak, saya curiga tuh ponakan saya dibunuh deh sama bapaknya gitu, dia bilang. Lah, gimana ngebuktiinnya? Oh, anaknya dimakamkan. Kan? Ya sudah. Kami bongkar, kami gali, ternyata betul. Ada temuan. Berubahlah kasusnya. Itu setelah dikubur berapa? Saya lupa ya, seminggu kalau nggak salah itu. Oh, masih bisa terdeteksi ya dok ya? Aman. Jadi begini, menurut salah satu ilmu, ya tokoh lah di forensik, Casper namanya, beliau telah melakukan penelitian yaitu dipakai sampat ini. Jadi ada perbandingan kecepatan pembunuhan antara di udara, di air, dan dalam tanah, Om Pres. Jadi paling cepat itu di udara, artinya mayat digeletakkan, itu cepat ya. Nanti kalau di air lebih lambat 2 hari. Di dalam tanah kering itu lebih lambat 8 hari. Artinya apa? Artinya 1 hari di udara itu sama dengan 1 minggu 8 hari di tanah. Di tanah ya. Iya, jadi ya masih bagus artinya kan orang di 1 hari di kamar kan belum apa-apa. Nah, artinya kita bisa temukan tanda-tanda kekerasan. Yang paling menarik adalah kasus Angelin, pernah dengar? Betul. Angelin sudah dikubur sekitar 3 minggu, 21 hari. Ya ini cara Tuhan ya membuktikan. Saya nggak ngerti gimana pikirannya para pelaku waktu itu. Kok dia tuh dikubur di tanah dangkal dan tiap hari disiram. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah yang sebut kita proses pembusukan yang menyimpang dari normalnya ke arah adiposera. Adiposera adalah proses pembusukan yang bergeser menjadi arah penyabunan, proses pelilinan. Artinya apa? Seolah-olah Angelin malah diawetkan. Jadi begitu ketemu minggu ketiga, saya bisa periksa memarnya di mana, sudut lokoknya masih lengkap, Om. Karena terjadi proses adiposera tadi itu. Kenapa? Dengan dia menyiram, ada matahari karena dia dangkal, terjadi proses pelilinan lah gampangannya, penyabunan tadi. Jadi mayatnya nggak busuk. Padahal udah 3 minggu. Iya, masih bagus. Sudutan lokok pun saya tahu itu di punggungnya itu. Memar yang di sini-sini yang bekas trauma-trauma benturan itu saya bisa tentukan pada yang kejadian di sedap malam dong. Iya betul. Itu contoh ya kita bantu melalui gali kubur. Itu kan digali, dibongkar, diangkat, kita lakukan pemeriksaan waktu itu. Itu kalau terlambatnya gali kubur itu. Artinya sampai segitu pun kita bisa membantu. Begitu hebatnya ya. Jadi saya sering dibecandain lah teman-teman. Ini loh translator mayat. Ya kan, soalnya dia bercerita kan, dia matinya kapan, diapain, dan seterusnya. Jadi seolah saya ngobrol sama dia. Dok, itu kan sudah dikubur 3 minggu. Yeah. Dokter pasti menangani beraneka macam cara kematian atas dokter melakukan otopsi tersebut. Iya. Dalam proses otopsi sendiri atau berapa orang di dalamnya? Oh iya. Baik, kami tentu ada timnya ya, Pres ya. Timnya tentu saya sebagai dokternya istilah menjadi leadernya ya, operator utamanya. Nanti kami ada asistennya. Kita sebut dengan teknisi forensik namanya. Dia orang
yang mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang teknisi. Nah, terus nanti asisten yang lain adalah asisten sebagai fotografer, sebagai notulen, dan pengambil bahan-bahan sampel kalau diperlukan, misalnya perlu pengambilan bahan untuk pemeriksaan racun atau pemeriksaan penunjang lainnya yang diperlukan. Jadi ada timnya di situ. Jadi kami sebagai dokter ya tentu yang bukan pembedahan kan, dan seterusnya. Tapi kami ada timnya. Minimal itu tadi deh. Saya operator, ada teknisi, ada fotografer, ada notulen. Minimal 4 saja lah. Minimal ya. Tapi itu tentu sangat minimalis sekali. Tentu mestinya kalau ada teknisi, ada asisten satu lagi kan, buka-buka, nahan-nahan. Kayak operator di pembedahan kan juga sama kan, ada asisten operator gitu. Nah, karena kami harus mencatat, ya tentu kami harus ada fotografi juga, ada notulen teman-teman, dokumentasi itu. Ya, waktu ada nanti kita combine foto dan catatan itu untuk temuan-temuan tadi, supaya kita bisa simpulkan tadi. Seperti itu. Kalau di Bali ini kan terkenal mistis, Dok. Ya. Di Indonesia lah, Ya, ya. Pernah nggak, Dok, mengalami hal-hal yang berbau mistik gitu, Dok? Ya. Mistis itu. Kita otopsi, belah-belah dia, pernah ditungguin atau dicari atau ada pengalaman-pengalaman gitu kan? Atau mungkin, Dok, sebelum bedah mayat, ritual apa dulu gitu kan? Iya. Itu pertanyaan klasik, Om. Oh, Siap kami wawancara dimanapun, saya juga ya di Kora, di ditanya TV, seperti itu, pasti Dok, ya? tanya itu teman-teman sejawat juga, teman main dan seterusnya, pasti tanya kamu. karena itu kan tidak menutup kemungkinan. Kita Dok. terjemahkan dulu ya. Maksudnya mistik itu apa? Apakah saya bertemu dengan rohnya atau gimana kan gitu maksudnya? Udah pasti itu, Mas. Karena kan logika berpikir kita, wah badan kita dibelah-belah nih sama dokter Dudut nih. Gua liatin aja diri gua di dokter Dudut. Ya memang itu tadi kembali lagi ke rasa ya. Kalau saya sih karena niatnya untuk menolong tadi kan, maka ya alhamdulillah sejauh ini saya sebelum pernah ya yang sesuai artinya mungkin rohnya dia atau yang menyerupai dia atau yang lain itu saya sih nggak pernah. Itu artinya saya fine saya pernah otopsi jam 1 malam pernah, jam 3 pagi pernah, ya nggak ada masalah gitu. Tapi dokter percaya dengan adanya roh? Gini ya, kebetulan saya kayak muslim nih. Yeah. Nah, muslim tuh memang di tempat saya kita yakini bahwa di dunia dia ada dua, ada yang manusia yang kami yakini oleh Allah diciptakan dari tanah, ada yang jin yang mungkin kita sebut wong samar gitu ya, itu dari api. Betul. Nah, manusia dari tanah tentu ditiupkan roh, kan kita seperti itu ada di kitab suci kami. Ya, rohnya itu secara teoritis sebelum dimakamkan itu kan dia dianggap masih di atasnya. Nah, kalau sudah terlepas roh dengan badan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, yang sering anggaplah muncul seperti film ya di jembatan Ancol ya, itu adalah sebenarnya pikiran dari orang yang di sana. Nah, ini dia tahu. Sehingga dia menampakkan diri menyerupai orang yang dimaksud yang di tadi itu. Karena teorinya begini, kenapa saya bisa gini? Kenapa jin itu diciptakan dari api? Kompres tahu kan sifat api. Api itu hasilnya kecil loh. Kenapa? Makanya seperti wong samar tuh dia bisa masuk lubang kunci, masuk manapun bisa, masuk badan kita bisa. Betul. Dia tergantung energi di sekitarnya. Api kecil menjadi besar apa? Dia pakai energi di sampingnya, ada yang dibakar kan supaya besar. Coba nggak ada yang dibakar, kecil terbakar. Nah, energiku dari manusianya. Kalau manusia kita energinya positif, dia kecil. Buktinya film apa ya, yang digosok-gosok jin keluar itu. Oh, dia bisa masuk kecil kan? Jin and Jun. Ah, film itu dia keluar jadi besar kan? Betul. Nah, dia menyerap energi sekitarnya. Itu keyakinan saya sesuai dengan agama saya. Artinya kita tuh kenapa sih kita tuh takut gitu ya? Karena kita dicapkan lebih tinggi derajatnya daripada jin. Gitu. Artinya makanya saya apapun ya nggak takut lah, kita berlindung aja sama Tuhan kita gitu. Sehingga ya otomatis saya jadi pede lah tanda kutip ya. Notis apapun karena niatnya baik menolong, ya sudah selesai. Ritualnya gitu deh, ya nggak ada. Ritualnya seperti kita mau melakukan satu aja, Bismillah lah kalau di saya gitu. Ya udah berdoa dulu kita bersama-sama.
ya supaya kita right lah. Nah, kita berdoa menurut agama masing-masing supaya otopsinya berjalan sukses, lancar, tidak ada halangan, dan tujuannya untuk sebab matinya bisa ketemu. Seperti itu aja berdoa. Gitu. Secara spiritual. Nah, secara faktanya ya itu alat-alat disiapkan, apa yang dibutuhkan, seperti itu. Oh, itu ritualnya. Ya. Artinya enggak pernah lah ya dok ya sampai mengalami hal-hal yang Nggak ada sih sejauh ini. Nggak ada dok ya? Ya sampai sekarang. Kalau ini dok, kalau standarisasi SOP pembedahan itu seperti apa dok? Bisa cerita ya? Ya. Umpamanya itu, kita datang. kita ngomongin teknik otopsi kan ya, prosedurnya. Ya, tentu kita seperti halnya tindakan di kedokteran, tentu kita harus mengamankan diri. Dalam artian kita harus pakai APD, alat pelindung diri. Itu ada standarnya tergantung level dari resiko tadi. Nah, resikonya di zona apa ini? Merah, kuning, hijau, itu. Nah, itu. Yang mana dikatakan merah, kuning, dan hijau, dok? Nah, kalau merah dia sangat infeksius. Itu contoh apa? Waktu COVID. Itu sampai pakai N95 maskernya. Tertutup semua. Nah, kita standarnya mendekati itu untuk mengantisipasi bila ada penyakit-penyakit dari mayat yang kita periksa. Nah, itu untuk dari sisi alat pelindung dirinya. Nah, untuk teknik otopsinya tergantung case-nya, Om Pres. Jadi kita makanya ada pendidikannya khusus selama 3 tahun itu. Teknik otopsi itu ada yang dianut di dunia ini ada 4 yang besar. Ada teknik Virchow, ada teknik Röntgentansi, ada teknik Gon, ada teknik Letule. Nah, itu tergantung case-nya. Untuk insisinya, irisannya tergantung kebutuhan juga. Kalau orang Indonesia, apalagi di Bali karena kebanyakan di kremasi, kita pakai insisi I. Itu artinya huruf I lurus saja begini. Kalau orang Barat nggak mau dia, kenapa? Dia ada disemayamkan. Jadi kami pakai insisi Y, irisnya ke sini. Jadi pada saat pakai baju dia utuh lehernya. Itu insisinya. Gitu. Nah, untuk tekniknya tadi yang saya sebutkan tergantung kebutuhannya. Kalau luka tembak kita pakai teknik Röntgentansi. Dia mengikuti jalur peluru. Tapi secara umum di Indonesia menggunakan, karena saya alumni UI, kami diajari secara mendalam teknik Letule yang dimodifikasi namanya. Nah, itu sekedar yang nice dimodifikasi aja. Yang modifikasi itu seperti apa, dok? Karena teknik Letule yang asli itu full dari atas sampai diangkat sekalian, itu susah. Jadi kita modifikasi, ada sistem dada ke atas, perut kita bagi 2. Itu ada usus, ada yang di luar peritoneum namanya. Tapi setelah dikeluarkan dimasukin lagi dong, dok? Ya, dibalikin lagi. Dijahit lagi. Jadi Dijahit rapi. lagi. Sampai saya dengar-dengar juga katanya ada salon menghias, dokter memberikan penghiasan wajah gitu. Ya, itu make up jenazah memang ada profesi make up itu. jenazah. Ya, itu biasanya di rumah duka. Jadi make up jenazah itu make up jenazah sehingga seolah-olah jenazahnya seorang seperti orang tidur. Betul. Ya, jadi itu satu. Oh, itu bisa dibuat ya, dok ya? Bisa. Oh, Ada saya pikir dia meninggalnya kok kayak orang tidur ya. Ya itu tadi. Karena di make up, karena begini Om, orang meninggal itu pasti kecenderungan tampak pucat. Itu menakutkan buat beberapa orang. Kenapa pucat? Karena jantung tidak berfungsi. Yang memberikan warna merah segar itu kan eritrosit, sel darah merah. Begitu orang meninggal di posisi berbaring, maka darah merah akan turun semua ke belakang. Jadi siapapun yang meninggal pasti akan tampak pucat. Karena darah merahnya turun ke bawah. Nah, itu di make up mungkin kasih perona atau apalah, dikasih lip sehingga kelihatan seger lagi. Oh. Gitu. Wow. Ternyata ada make up ya jenazah. Ya, itu rumah duka biasanya itu. Untuk yang disemayankan berapa lama, jadi pelayat dia seolah tidur. Wow. Tapi pada kondisi yang hancur ada rekonstruksi. Ini belum nih rekonstruksi nih. Gimana, dok? Misalnya kecelakaan di jalan raya, kelindas mobil, kepalanya gepeng. Keluarga ngeri dong. Betul. Atau dia lompat dari ketinggian. Di Jawa lebih serem lagi, kereta. Itu kan hancur-hancuran tuh. Betul. Nah, kita rekonstruksi, kita kembalikan mendekati semula. Jadi keluarga, saudara, teman yang melihat kan tidak ngeri lihatnya. Kita rekonstruksi jenazah, ada itu. Kita berusaha mengembalikan lagi yang awalnya gepeng, bentuknya nggak karu-karuan itu, kita jadikan seperti pada saat dia masih hidup gitu. Dikembalikan seperti awal, loh. Ya. Meskipun tercecer di mana-mana. Ya, kita kumpulkan lagi,
lalu kita bentuk lagi supaya yang keluarganya tidak ngeri. Gitu. Biasanya lalu lintas yang banyak itu. Kecelakaan di jalan raya, Dok? Ya, gitu. Wow. Pernah nggak ada kejadian, Dok? Wah, capek otopsi di ruang mayat gitu ya. Gue lanjut di rumah, pahanya bawa satu ke rumah. Ya enggak ada lah ya. Kita pasti selesaikan tuntas. Karena otopsi itu kan rata-rata 3 sampai 4 jam tergantung tingkat kesulitannya. Yang sulit itu kalau pembunuhan dengan penusukan. Itu yang lama. Kenapa? Pembunuhan dengan penusukan. Ya, dengan modus penusukan. Kenapa? Karena kita harus betul-betul menelusuri luka tusuk satu persatu. Bayangkan kalau 17, 30 luka tusuk, kan gimana kita runut kan? Ini kena apa, luka tusuk ini kena apa? Kita runut satu-satu. Kita sampai sebegitunya. Itu yang lama. Kalau luka tusuk satu mah cepet aja. Satu udah kena jantung selesai gitu kan. Itu maksud saya. Kalau beberapa kali ditusuk. Nah itu dia. Dan kalau pelakunya lebih satu, nanti di pengadilan kan mungkin Om lebih tahu beban kesalahannya kan yang mana yang mati, kemana tidak kan? Ya itu. Yang kalau kan banyak keluarga korban yang tidak ingin diotopsi, Dok. Oh iya. Siapa yang berhak menentukan ini harus diotopsi atau tidak? Ya. Sampai saat ini kalau leg generalisnya di KUHP pasal 134 ayat 2 kalau tidak salah itu sebenarnya keluarga tidak diperlukan izin dari keluarga itu. Oh, tidak perlu izin? Tidak perlu. Coba baca nanti. Pak Universitas tahu nanti cek nanti ya. Yang ada apa? Penyidik bila mana memerlukan otopsi dia akan memberitahukan ke keluarga bahwa ini sangat diperlukan. Ayat 3-nya, bila tidak ada tanggapan maka dalam waktu 2 kali 24 akan melaksanakan otopsi tersebut. Tidak ada meminta izin. Nah, itu nanti akan dikonter oleh pasal 222 KUHP. Barang siapa menghalang-halangi pemeriksaan jenazah untuk kepentingan penyidikan, maka dipidana 9 bulan penjara. Iya. Justru karena begini, ini menurut saya mungkin Opers lebih tahu. Iya. Nanti kalau keluarga pelakunya kira-kira setuju nggak otopsi? Adanya menghindari kepentingan keluarga. Jadi sejauh Tapi keluarga boleh menolak? Boleh, cuman nanti dikabulkan tidak. Yang menentukan mengabulkan atau tidak itu tadi penyidik dong yang minta. Kan penyidik berwenang menurut pasal 133 ayat 1 penyidik berwenang minta bantuan dokter melakukan pemeriksaan. Meskipun keluarga korban menolak, Dok. Iya. Justru yang menolak sampai dia melakukan aksi menghalang-halangi, dia bisa dipidana 9 bulan. Pasal 22 KUHP. Iya, kan teorinya kadang-kadang pembunuhan itu dilakukan biasanya adalah dari orang-orang yang terdekat. Ya. Nah keluarga kan biasanya masih mau. Tapi kalau pelakunya keluarga sini bisa dipastikan dia tidak mau otopsi karena tahu terungkap. Terutama dengan modus pemberian racun tadi. Itu dari luar kan tidak tampak. Pernah nggak, Dok, ada ya nakalnya gini, Dok ya? Titipan gitu. Dari? Dok, otopsi. Tapi titipan supaya ini tidak dimunculkan. Atau maunya si penitip ini apa? Ya, gitu. ya ada sih. Ada, tapi jarang. Ada, Dok ya? Ada. Tapi alhamdulillah karena tadi dokter itu dimanapun pasti kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka, di perbatasan. Mau diangkat kemana sekarang ini? Nah, banyak titipan begitu. Terutama insuran, Dok ya. Karena beberapa klaim itu kan kalau dia minum pakai narkoba tidak dibayarkan asuransi jiwanya. Itu pingin dihapus. Seperti itu. Iya. Tapi ya saya sih sejauh ini belum ya. Mudah-mudahan tetap ya. Karena itu tadi, saya enggak begitu pun hidup saya udah cukup kan. Buat apa saya melakukan begitu? Enggak barokah buat keluarga saya. Betul, Dok. Gitu. Ya itu godaan. Karena saya lawyer, Dok. ya beda. Karena kami buat laporan di bawah sumpah soalnya. Iya, betul. Setiap apapun yang kami laporkan dalam bentuk laporan otopsi, itu terakhir adalah demikianlah visum erbet atau laporan dibuat di bawah sumpah dengan waktu menerima jabatan. Dibuat dengan sebaik-baiknya dengan sumpah pada waktu menerima jabatan. Artinya kita di bawah sumpah itu. Dan dipertanggungjawabkan nanti sebagai keterangan apa itu? Ahli ya, di pengadilan. Iya. Dibutuhkan itu, Dok. Iya. Dan salah satu tugas profesi dokter forensik adalah memberikan keterangan di tingkat pengadilan dan penyidikan. Ya 2 kali kami. Karena itu bagian dari job kami itu. Ada sekarang anggaplah dokter umpamanya keracunan, Dok. Kan pasti
standarisasi sejauh mana ini dibedah, apa saja pembedahannya, ada laporan foto, mungkin video. Ada standar nggak, Dok? Ada. Sejauh mana boleh dibedah dan seminimal berapa minimal pembedahan itu, Dok? Ya. Kalau teknik pembedahan ada standarnya, tapi sejauh mana boleh tidaknya itu tidak ada, karena itu tergantung kebutuhan. Jadi boleh saja saya mau bedah-bedah semua gitu, sepanjang ada tujuannya. Nah, tekniknya yang kita atur, yang kita diajari di situ. Nah, sebentar di contohnya itu. Ini kasusnya apa sih? Gitu Berarti tidak diharuskan minimal segini atau maksimal enggak ya? Ya, kalau minimalnya mungkin memeriksa semua organ, Pak. Harus. Ya, minimalnya itu. Tapi irisannya berapa tergantung kebutuhan. Tetap ada sih minimal organ diperiksa. Misalnya kalau otopsi Indonesia tidak mengenal otopsi parsial misalnya. Kita mengenal otopsi semua. Jadi nggak boleh. Nanti yang diperiksa, misalkan nih, ditusuk dadanya gitu kan. Nanti yang dibedah dadanya saja itu kepalanya nggak usah. Nah, itu nggak bisa. Nanti dimanfaat oleh profesinya Om Pres. Dokter tahu dari mana otaknya nggak apa-apa kalau nggak diperiksa. Kan itu pertanyaannya. Kalau saya periksa, nggak ada apa-apa penasihat hukum. Karena otaknya normal saya periksa. Nah itu udah maksud saya. Ya itu jawabannya. Iya. Ya kan? Berarti semuanya harus dibedah. Nah, semua itu periksa. Cuman irisannya itu tidak harus sekian banyak, enggak. Tapi tetap diperiksa semuanya. Nah, teknik pemeriksaannya kita atur. Berarti kalau umpamanya mengeluarkan organ tubuh di, mohon maaf ya, di tenggorokan lah. Ya, di leher. Tidak harus diiris di leher, bisa di bawah sini. Enggak bisa. Jadi teknik otopsi sama insisi itu beda. Insisi itu apa, Dok? Mengiris, membuka. Jadi kalau di leher ya harus dibuka. Cuman kalau mau pakai Y bisa. Di leher nggak diiris. Kulit di bawahnya diangkat begini. Nah, itu maksud sehingga saya, pada saat itu dibalikan dia utuh. Itu maksud. Sehingga jarirnya di sini aja. Iya. Oke. Karena kasus yang misterius dan ribut dengan otopsi ini kan kasus Mirna ini, Dok. Yang racun di Jakarta. Ya, yang kita juga menjadi atensi seluruh dokter forensik dan bapaknya orang kami itu. Nah, itu kan apakah benar otopsinya standarisasi otopsi atau bukan, kan masih perdebatan itu, Dok. Memang. Pertanyaan dasarnya gampang aja. Itu jenazahnya diotopsi tidak sih? Nah, di situ, Dok. Tapi kalau di pengadilan kan diotopsi katanya, Dok. Katanya. Ya kan katanya ada yang membuktikan bahwa itu tidak diotopsi. Oke. Otopsi saya sampaikan tadi ada dua, otopsi parsial atau otopsi semuanya. Di Indonesia otopsi parsial tidak dianut. Karena itu tadi tidak bisa menyingkirkan kelainan yang tidak diperiksa, makanya nggak boleh. Artinya apa, otopsi atau tidak gitu aja. Nah, apakah ada kasus itu kan saya nggak tahu ya, karena saya nggak terlibat langsung, cuman dengar-dengar di berita dengan sejawat ngobrol karena nggak ada forum resminya untuk mendebat itu. Sepengetahuan saya yang terungkap di persidangan kan dia hanya mengambil sampel bahasanya, mengambil bahan pemeriksaan maksudnya, bukan otopsi. Memang dia dibedah tapi mengambil sampel, artinya tidak terbukti bahwa menurut saya ini karena nggak otopsi si Mirnanya mati karena sianida. Nah, menurut Om gimana nih, saya balik nih, saya boleh tanya sedikit ya. Ada orang dituduh disangkakan membunuh dengan sianida. Betul. Tetapi tidak ada bukti korbannya meninggal karena sianida. Kan ada statement itu. Nah, itu gimana tuh? Kok bisa orang dihukum? Nah, itu pembuktiannya adalah pada kopi yang katanya ada sianidanya. Ya. Ada kopi yang anggaplah ini kopi ada sianida, di sebelahnya ada orang mati. Mana buktinya sianida berasal dari kopi ini dan ada di awal deh. Belum ada bukti si orang ini mati karena sianida, itu dulu deh. Itu dulu. Oke, di kopi ada sianida, tapi ini nggak ada buktinya loh. Tapi alat buktinya mengatakan bahwa kopinya ada sianida, dan sampel yang diambil dalam tubuhnya mengandung sianida. Masalahnya orang mati pasti ada sianidanya. Nah, itu dia perdebatannya. Dalam batas tertentu positif. Sejauh mana dia, itulah bedanya. Kalau di luar negeri, Pak, jelas bedanya poison dengan toxic. Kami nggak bisa terjemahkan, tetap bahasanya racun. Artinya apa? Poison, nggak perlu Pak Arta ngukur berapa kadarnya, pasti bikin mati. Itu poison. Kalau toxic harus diukur Pak. Kenapa? Karena dalam batas normal dia ada tubuh kita. Ada orang keracunan mati air loh Pak, intoksikasi H2O. Kalau kadarnya melebihi kadar ambang batasnya, itu toksik. Alkohol, banyak orang mati alkohol, yang sehat juga banyak, yang mabuk juga banyak. Karena apa? Belum melampaui kadar toksiknya. Itu. Nah, sianida termasuk toksik.
dalam kadar tertentu ada di tubuh kita. Apalagi jenazah secara alamiah memproduksi sianida. Itu kan gali kubur. Iya betul. Nah, di tanah pun ada Pak sianida. Gimana ngebuktiin sianida bukan dari tanahnya yang di sekitar mat, walaupun di kopi ada. Karena sampai sekarang menurut saya belum terbukti si Mirna itu matinya karena itu, buktikan dulu deh. Baru gampang kita. Nah, kan alat buktinya sudah. Iya, ini kan delik material. Bukan delik formil kan? Betul. Iya. Materialnya nggak terbukti kok. Kenapa dialahkan ke delik formil? Itu yang menurut saya sih secara pribadi menjadi pertanyaan saya gitu. Nah, itu kalau masalah hakim memutuskan itu kan kewenangan beliau. Betul. Dengan pertimbangannya udah banyak lah. Cuman kalau dari segi kedokteran forensik, saya mestinya buktikan dulu dong kan kalau saya bicara berpikirnya dari sisi forensik. Makanya kasusnya menjadi rame ya, banyak saksi, banyak ahli yang dipanggil, memberikan pendapat kan seperti itu. Betul. Ya, itu kira-kira kalau dari saya. Masih tanda tanya itu, Dok? Ya itu. Semuanya jadi repot gara-gara itu. Iya. Dokternya dicari-cari. Dokter dipanggil semua sampai luar negeri kan waktu itu sampai dia resmi nggak formalnya. Waduh, ya itu tadi karena dari awal udah kacau itu menurut saya sih ya. Coba dari awal dibuktikan dia matinya kenapa mungkin lebih mudah kalau menurut saya. Ya karena alasannya orang tua seperti yang itu tadi tidak boleh melakukan otopsi. Nah itu tadi artinya mohon maaf nih artinya ada ketidakpatuhan dengan hukum formil yang ada. Coba hukumnya diikuti, aturannya diikuti. Kalau otopsi enggak kan lebih mudah nanti mengungkapnya. Nah di situ. Iya kan? Saya sebagai orang tua korban kan berhak. Itu anak saya. Ya. Ya tapi orang tua umumnya. Ya saya setuju. Demikian, ya. Setuju saya karena itu ya siapa sih nggak orang tua yang tega kan gitu. Saya bisa maklum itu. Tapi kita lihat dari manfaatnya. Anda karena kasihan apa dalam artian haknya dia keadilannya terhambat. Nah, ya. Kalau Anda kasihan dan sayang, tentu hak dia untuk mendapat keadilan dibantu dong. Salah satu mekanisme adalah dengan otopsi tadi. Nah, itu kalau dari kacamata kedokteran forensik ya, kalau orang tua mungkin lain gitu. Ya. Wow. Kalau di Bali ada nggak, Dok, kasus seperti itu? Ada. Yang belum terpecahkan? Oh enggak, kalau terpecahkan enggak. Tapi di awal seperti itu. Akhirnya saya ngomong sama kasatnya, Pak Kasat, Pak mohon dibantu. Di kasus yang di mana, Dok? Waktu pembunuhan mahasiswi yang di kos, pisaunya masih ketinggalan di leher. Yang di Batanghari ya? Bukan. Di belakang kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Sudayana masuk sana itu. Ya, ke kanan terus tembus. Nah itu juga sama kan. Awalnya orang tua, beliau pejabat, enggak mau otopsi. Sampai mengajak keramunya gitu. Saya bilang, Pak, kalau Pak minta otopsi dengan kondisi saya nggak bisa. Nah, saya minta pengamanan dong. Saya bilang, tuh nggak mau di tempat saya gimana? Saya terancam juga, saya bilang. Ya akhirnya setelah, itu juga beliau kan orang penting juga ya, Pak. Itu sempat pembatalan otopsi, Pak. Ya karena pikirannya gini, Dok. Ngapain harus diotopsi? Udah jelas anak saya dibunuh. Nah itu tadi, itu kan masih bicara asumsi. Kalau di pengadilan kan nggak bisa begitu. Itu kan asumsinya dia. Terus nanti kalau mohon maaf nih kalau penasihat hukumnya pintar seperti Pak Atta gitu, mana buktinya anaknya gimana membuktikan dia serangan jantung mati duluan baru ditusuk misalkan. Kan bisa dibuktikan kalau tidak diperiksa. Betul. Nah itu tadi. Terus akhirnya gimana, Dok? Ya akhirnya diotopsi setelah dikasih pengertian. Akhirnya kita berdebat dan saya juga ya sempat gimana ya kecewa juga karena dia beranggapan bicaranya mungkin belum paham ya. Akhirnya kasih pengertian. Saya tidak rela anak saya kalau coro Jawanya itu diedel-edel gitu lah Pak ya. Di bedah-bedah. Ya, saya bilang Pak, saya ini ada aturannya, saya ikuti pendidikan, ada tekniknya, tidak sembarangan, melakukan dan sebagainya. Itu saya jelaskan, itu ada tekniknya. Nanti yang nampak hanya bekas jahitan lurus saja kok, saya bilang. Dia belum membayangkan yang aneh-aneh itu nanti jadi rusak dan sebagainya, karena belum paham beliau. Akhirnya saya jelaskan, akhirnya beliau setuju. Karena begini Pak, saya bilang, kalau Bapak sekarang tidak setuju, oke, nggak apa-apa. Tapi tidak bisa bawa pulang loh mayatnya, tunggu 2 hari. Hari ketiga, Pak setuju tidak setuju sesuai dengan KUHP pasal 13, tetap kami lakukan. Kenapa? Karena ada permintaan dari penyidik. Nah, pilih mana Pak? Hari ketiga saya otopsi tanpa izin atau sekarang saya otopsi, setelah itu Pak boleh bawa pulang. Kan beliau ingin cepat pulang waktu itu, dibawa pulang ke rumah di daerah Bangli kalau nggak salah. Begitu. Wow. Pak dokter habis otopsi makannya enak nggak? Ya kan otopsi menyita tenaga. Bayangkan berdiri hampir 2 jam. Lapar lah saya. Nggak ada pengaruh habis.
Nggak ada. Nggak Itu ada. yang saya bilang salah satu hambatan kenapa peminatnya sedikit, karena beberapa kawan itu tidak tahan. Terbayang-bayang, kadang-kadang masih tercium, Nah, itu kan itu walaupun udah- bersih. Iya. Pernah nggak dok? Oh ini mayat sudah berbulan-bulan di Pernah. kuburan. Ah, Saya yang gali kubur di waktu kami masih sangat terbatas, NTT belum ada terperansi, kami terbang ke situ sampai perbatasan saya. Udah dikubur 6 bulan, 7 bulan. nah baru itu ada. kan baunya minta ampun dok. Justru enggak, Om. Oh, Justru yang bau tuh kurang seminggu, yang kita sebut mateng itu bau itu bau betul itu. Tapi kalau udah 6 bulan kan tidak bau, tidak seperti bau yang baru seminggu tadi itu. Kalau 5 sampai 10 12 hari lah kurang lebih, yang 14 hari 2 minggu itu kita sebut kalau buah itu ranum itu, kayak durian itu sedang wangi-wanginya itu. Lewat itu mah udah mulai berkurang. saya masih bingung gimana perasaannya itu ya. Ya itu tadi, jangan dirasakan. Karena kok mau itu. Ya makanya itu kami langka. Nggak jarang maksudnya. Ya itu tadi banyak teman-teman tidak tahan dengan kondisi tadi. Apalagi lagi seperti dok bilang tadi lagi matang-matang Ya. umurnya sampai 1 minggu itu. Bulging namanya, dia bengkak. Tapi pernah dok bedah itu? Ya sering lah, karena justru di periode itu ketemu jenazah yang dibuang di kebun, di mana bau, orang kan curiga mati di kos, kok nggak keluar bau dobrak, oh sudah busuk. Justru itu sering ketemunya, karena udah busuk, orang curiga kan bau apa itu, menyengat kan, dicari, oh ada mayat, lapor polisi, evakuasi, kita periksa kan gitu. Orang Jepang yang meninggal di Kuto yang dibawa tamu-tamunya kan begitu, dibuang salah satu kebun, orang juga, oh ternyata tamu Jepang yang hilang. 5 hari dah. Saya jam 1 malam itu otopsi. Jam 1 atau jam 2 itu waktu itu. Malam-malam. Minta Pak Kapolda, ya. Kebetulan ada polisi Jepang di Jakarta minta ikut. Menunggu mereka. Ketemu sore. Waktu itu perintah Pak Kapolda, otopsi segera siap. Tetapi ada info dari Mabes, tunggu, ada polisi Jepang di Jakarta mau join. Nah, menunggu mereka datang. Ya sudah, kami tunggu. Akhirnya saya otopsi jam 1 lebih lah waktu itu. Selesai jam 3-an saya pulang. Pernah nggak ada intervensi ancaman dok? Ancaman sih enggak sih. Awas ya kalau hasilnya begini saya. Kalau itu enggak. Permintaan ya. Permintaan ya? Iya, itu yang asuransi biasanya. Kalau tingkat stresnya atau dok mengalami stres atas pekerjaan, pasti semua pekerjaan ada tingkat stres. Ada stres. Apa yang membuat dok stres atas pekerjaannya dok itu? Kalau saya pribadi sih stresnya kalau pertanyaan-pertanyaan menjebak dari kolehannya Pak Arta. Berarti dalam proses Kan maaf nih, bener nggak ya, saya nggak tahu. Apakah betul pengacara membela yang bayar? Itu bikin stres. Saya nggak tahu ya. kalau itu saya betulkan, Oh. akan tetapi di balik betul itu dok, di balik betul itu karena fungsi pengacara itu adalah mewujudkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, saya setuju itu. Apakah benar ini benar? Ya udah saya bela dulu atas kesalahan ini. Kalau kesalahan ini sudah benar dikatakan dan pembuktiannya benar, berarti itulah pembenaran yang sebenar-benarnya. Ya, oke, setuju. Filosofinya saya betul kondisinya, tapi metodenya yang saya kurang setuju. Memanfaatkan dokter forensiknya atau dokter yang lain yang tidak biasa untuk itu. Iya. Jadi dia tahu bahwa dokter ini jarang-jarang pengadilan. Beda dong suasana hati, tingkat emosional, ketenangan dan seterusnya dengan Pak Arta misalkan yang sudah biasa di sidang. Tapi kalau dokter forensik yang ya seperti saya kan jam terbang udah banyak ya. Anggaplah saya bekerja di forensik tahun 2002 sampai 2005 saat ini kan. 2025. Ya, 2025 itu sekitar 23 tahun lah kurang lebih. Tentu beda dengan yang baru lulus yang tiba-tiba di pengadilan. Tentu beda dong cara menghadapinya. Saya sudah pernah berdiskusi, ya kasus itu tadi yang Angelin itu. Kan ibunya pembelanya kalau tidak salah ini ya. Hotman Paris itu, ya. Iya. Sama satu lagi siapa yang si Tompul itu? Kan yang dari Jakarta pokoknya top itu dua-dua itu, yang satu ibu satu pegawainya itu kan. Nah itu saya normal aja 15 menit di sidang dengan beliau 1,5 jam saya. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari pekerjaan. Intinya stresornya sebatas itu aja sih. Oh justru stresernya yang Pak Dokter alami adalah pada waktu sidang jadi saksi ahli. Ya. Proses pengerjaan atas nggak ada. Itu kan sudah ada SOP SPO yang kita ikuti. Semua orang kan mengalami yang namanya stres kehidupan, kebosanan.
cara lari dari kebosanan activity dan stres itu? Saat ini filosofi saya sederhana aja, Om Pres ya. Bahagia itu sederhana, yang tadi, yang penting bisa naik Harley. Bahagia itu sederhana, yang penting bisa naik Harley. Pak dokter ini memang dokter forensik yang bekerja sebagai PNS di kepolisian, yang hobinya naik Harley sama mas saya. Ya, itu tadi. Kalau menurut Pak dokter, enaknya naik Harley di mana ya? Naik Harley itu dibandingkan motor lain, dia perlu skill tertentu. Itu sesuai dengan jiwa saya. Kayak otopsi kan menantang nih. Saya harus cari bukti-bukti kan. Nah, di Harley apa? Skill untuk menguasai motor yang cc besar, berat, panas mesin, lalu lintas yang cukup padat. Gimana kita bisa nyaman dengan itu? Itu tantangannya. Jadi saya belum minat makanya dengan motor-motor yang sangat nyaman. Apa misalnya BMW, teman-teman bilang BMW saya akui nyaman, tapi saya enggak, karena apa? Gampang sekali naik BMW gitu, tanda kutip ya. Harley kan beda. Tanpa radiator, kebayang nggak kita 1.700 cc di paha kita? 1.900 dok? Ya, yang baru kan. Saya kan masih yang 1.700-an saya. Okay. Nah, itu artinya kan sama aja kurang lebihnya. Betul. Terus beratnya juga kan 400 lebih toh. Nah, tapi disitulah kadang-kadang kita sebagai laki-laki dok. Ya makanya itu. Kalau ada tantangan atau challenge-nya yang begitu berat dan kita bisa taklukkan. Termasuk dokter forensik. Kenapa tuh saya di sana itu tantangannya lebih besar dibandingkan yang lain menurut saya ya, karena itu kembali dengan minat dan bakat. Ternyata menurut saya nih, saya berminat dan berbakat untuk itu. Di balik tanggung jawab yang besar, di situ mesti ada fokus yang besar. Sama seperti dok, di balik ada tantangan yang begitu berat, berarti di situ ada latihan fokus yang mesti harus dilakukan terus-terus tatkala kita harus menaklukkan tantangan tersebut. Tapi semakin berat tantangan ini yang kita jalani dok, dan kita terbiasa atas keberatan tantangan ini, lama-lama itu hampir tidak ada tantangan lagi dok. Iya. Challenge-nya itu udah kita lewati. Biasa aja. Iya, setuju. Tapi itulah laki-laki. Ya. Apalagi kalau habis touring dok. Waduh. Rasanya nol semua. Kopi gelas itu kosong semua dok. Dan 3 hari nikmatnya masih terasa di atas motor. Kalau 3 hari habis, kita bikin jadwal touring lagi. Kan gitu. Dokter Dudut, setelah sampai ketemu kita touring Batu Malang. Ya, siap. Tiada nikmat yang kau dustakan tatkala di atas motor. Dan tanggung jawab apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan rasa senang, itu hampir tidak ada susahnya karena responsibility kita dan kembali kepada yang namanya sebuah tujuan. Oh, saya tujuannya baik. Baik atas apa? Baik atas mengikuti kata ibu. Meskipun itu bukan pilihan, tetapi karena saya ingin menyenangi ibu saya, maka saya itu akan menjadikan sebuah pilihan. Hanya untuk menyenangi seorang ibu. Akan tetapi, benar kata filosofi, surga kita ada di telapak kaki ibu. Tanpa kita sadari, Tuhan yang paling dekat dengan diri kita adalah ibu kita. Sehingga apapun yang dijalani saat ini, hampir tidak menyebabkan yang namanya stres. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Pak Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Pasti ada solusi.